Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Dodo Bukan Games. Jadi video kali ini gue akan kembali mereview sebuah novel horor, horror thriller lebih tepatnya, dari penulis Indonesia. Nama bukunya adalah Playing Victim. Nanti detailnya bakal gue jelasin di video nanti. Tapi sebelum lu masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue membahas buku dan juga tentang games. So, kita masuk ke videonya. Seperti di opening gue tadi, gue akan membahas novel thriller dari Indonesia, yaitu Playing Victim, karya Eva Sri Rahayu. Ya, Playing Victim ini merupakan series dari urban thriller dari penerbit Nora. Buku ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang memposting sebuah video di media sosial mereka, sehingga video itu menjadi viral dan mereka menjadi selebgram. Ya bisa gue bilang selebgram lah ya. Terus dari fisiknya juga kalian udah lihat ada gambar handphone dan kayak kilatan cahaya handphonenya. Juga dari sinopsisnya, buku ini memiliki halaman setebal 396, hampir 400. Tapi menurut gue ini cukup enak dibaca. Gaya bahasanya ringan dan konfliknya juga sesuai thriller banget lah. Oke, kita masuk ke plotnya dulu. Plotnya ini menceritakan tentang 3 sahabat yang bernama Kalia, Isfara, dan Afrin. Mereka bertiga ini nanti adalah bersahabat. Mereka bertiga adalah sahabat yang bener-bener wah solid banget lah, 3 perempuan ini. Mereka pada suatu hari ada mata pelajaran olahraga, atau kalau bahasa kitanya mungkin zaman dulu penjaskes. Si Isfara ini pingsan karena dia fisiknya lemah dan gurunya ini memang kayaknya agak sedikit galak gitu. Nah, akhirnya mereka kayak membuat sebuah rencana, memposting sebuah video yang seolah-olah menjelekan guru penjas tersebut. Dan setelah video tersebut disebar, mereka viral, sekolah mereka juga viral, dan akhirnya mereka secara tidak langsung menjadi selebgram, seperti yang gue bilang di sinopsis tadi. Dan dari situlah tuh konflik-konflik terjadi. Konflik-konflik mereka sebagai seorang selebgram. Konflik-konflik mereka dari selebgram, ya kan, mereka punya masalahnya masing-masing. Mereka juga mendapat karmanya. Dan menurut gue, apakah setimpal? Ya, setimpal dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka memposting atau berniat untuk menjahili gurunya itu. Kemudian buku ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Terus juga dari karakternya. Karakternya ini seperti gue bilang ada 3 orang. Main karakternya 3 orang. Nanti sudut pandang ketiga ini akan menjelaskan masing-masing tentang permasalahan mereka bertiga secara satu persatu. Tapi kan bakal lebih fokus ke Isfara sih. Isfara ini merupakan karakternya pendiam. Dia mungkin tidak terlalu cantik, ya kan, dibanding Calia ataupun Afrin. Sementara Calia ini adalah kayak primadona di sekolah tersebut. Cantik, kreatif, ya, cantik, agresif dalam artian tuh dia kayak tipikal orang yang kalau ada masalah pasti dia akan langsung kayak nyamperin gitu. Kayak misalkan ada masalah sama si A, dia bakal nyamperin ke A, ngomel, ya dilabrak lah kalau bahasa itunya. Sedangkan Afrin tipikal yang tenang, kalem, dan juga kreatif. Mereka walaupun memiliki 3 kepribadian yang berbeda, tapi mereka saling menyayangi pada awalnya. Kalau kalian mau tahu lebih detail lagi, silakan baca Playing Victim by Nora Publisher ini. Terus hal yang gue suka dari novel ini adalah dimana novel ini kayak menyisipkan gambar-gambar seperti media sosial, seperti Instagram. Terus jadi kayak misalkan kalau misalkan di Instagram pasti kan kayak ada postingan foto sama foto profil gitu kan. Nanti dia akan kayak nulis sebuah caption, habis itu di komen, ya kan. Nanti bisa di komen
masuk lagi ke narasi. Nggak cuma ada Instagram, juga ada Twitter juga. Jadi mereka bikin postingan apa, nanti kayak ada komen-komen gitu, nanti itu dalam bentuk narasinya dibacain lagi. Unik aja sih, gue unik aja menemukan novel yang dibalut dengan media sosial kayak nanti Twitter ataupun Instagram. Dan ceritanya sendiri juga plotnya bagus, bener-bener, dan ada sedikit flashbacknya juga. Jadi menurut gue oke lah, nggak terlalu ribet kok. Apakah menegangkan? Ya, menegangkan. Nanti di setiap konflik yang akan ditunjukkan kepada pembaca, konflik mereka bertiga ini nih masing-masing, itu benar-benar membuat membuat deg-degan. Kira-kira apa yang terjadi kepada mereka? Kok mereka bisa kayak gini ya? Aduh, gimana nanti nasib si Isfara. Menurut gue ceritanya cukup baik, jadi sehingga kita sebagai pembaca kayak merasa, gue membaca ini seperti kayak iba sih ke karakternya ini. Tapi ya mau bagaimana, ini juga mereka mendapatkan itu dari perbuatan mereka sendiri. Jadi menurut gue mau tidak mau ya mereka harus terima gitu sih. Menurut gue cukup emosional membaca novel yang satu ini. Jadi buat kalian yang tertarik dengan thriller, remaja, dan media sosial, 3 hal ini ada di dalam novel ini. Tapi kalau kalian udah baca buku ini, seperti biasa punya pendapat berbeda, bang gue punya pendapat begini, silahkan kalian utarakan di kolom komentar. Oke? Jadi segitu aja dulu video dari gue tentang novel Flying Victim by Eva Sri Rahayu ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye.